Pulau Wake, sepotong kecil tanah karang di tengah Samudra Pasifik, mungkin tampak tidak berarti bagi sebagian orang. Namun bagi mereka yang mengenalnya, pulau ini ibarat batu loncatan strategis di antara Hawaii dan Guam, tempat di mana gelombang sejarah dan darah manusia bertemu dalam badai perang yang tak terlupakan. Pada tahun 1941, sebelum dunia terbakar sepenuhnya oleh perang, Wake hanyalah pangkalan terpencil milik Amerika Serikat. Sebagian besar penduduknya adalah pekerja sipil dari perusahaan konstruksi Morrison Knudsen yang membangun lapangan udara militer. Sisanya adalah prajurit Korps Marinir, sekitar 400 orang, yang ditugaskan untuk menjaga pulau kecil itu. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan hari, nama Wake akan menggema di seluruh dunia. Hari-hari sebelum serangan Jepang terasa tenang. Angin laut bertiup lembut di antara menara pengawas dan barak-barak kayu. Beberapa marinir bahkan menulis surat kepada keluarga, mengeluhkan panasnya cuaca dan monotonnya rutinitas. Tidak ada yang menyangka bahwa ketenangan itu hanya jeda sebelum neraka datang dari langit. Tanggal 7 Desember 1941, kabar buruk datang melalui radio. Jepang telah menyerang Pearl Harbor. Dunia langsung terbalik. Di Wake, para marinir dan pekerja sipil langsung siaga, memperkuat posisi pertahanan, mempersiapkan senjata anti pesawat, dan menyiapkan diri menghadapi sesuatu yang belum pernah mereka alami. Komandan mereka, Mayor James Ferus, tahu bahwa mereka tidak punya banyak pilihan. Kita tidak akan menyerah, katanya kepada pasukannya. Selama kita masih punya amunisi dan napas, pulau ini tidak akan jatuh. 3 hari kemudian, langit di atas Wake menjadi hitam oleh ratusan pesawat Jepang. Pagi itu, 8 Desember waktu lokal, sirene meraung, dan peluru pertama jatuh di lapangan udara. Hangar-hangar meledak, pesawat-pesawat Wheeljet yang belum sempat lepas landas hancur dalam sekejap. Pekerja sipil berlari mencari perlindungan, sementara marinir menembak ke arah langit dengan senjata seadanya. Serangan udara itu hanya awal. Jepang berencana menguasai Wake dengan cepat, sama seperti yang mereka lakukan di Guam dan Filipina. Namun mereka tidak menduga satu hal. Semangat bertahan para marinir di pulau itu jauh lebih keras daripada batu karang tempat mereka berdiri. Beberapa hari kemudian, tanggal 11 Desember, armada Jepang mendekat. 3 kapal penjelajah, 6 kapal perusak, dan 2 kapal pengangkut pasukan berlayar ke arah pulau. Mereka yakin kemenangan hanya soal waktu. Tapi De Verus punya rencana. Ia menunggu sampai kapal musuh cukup dekat, lalu memerintahkan tembakan artileri pantai dibuka serentak. Ledakan pertama menghantam kapal perusak Hayata. Dalam hitungan detik, kapal itu terbelah 2 dan tenggelam. Tak lama, kapal penjelajah Yubari juga terkena tembakan dan terpaksa mundur. Jepang kaget. Mereka tidak menyangka garnison kecil ini bisa memberikan perlawanan sebesar itu. Serangan pertama mereka gagal total. Wake menjadi satu-satunya tempat di Pasifik di mana Amerika berhasil memukul mundur armada Jepang dalam fase awal perang. Kemenangan kecil itu memberi semangat luar biasa. Para marinir bersorak, bahkan beberapa pekerja sipil ikut membantu memperbaiki posisi meriam dan menggali parit baru. Namun di balik sorak itu, mereka tahu badai yang lebih besar akan datang. Jepang tidak akan membiarkan kekalahan ini berlalu begitu saja. Dan benar saja. Pada 23 Desember 1941, sebelum fajar menyingsing, armada Jepang kembali. Kali ini jauh lebih besar. 2 kapal induk, kapal perang, dan puluhan kapal kecil mengepung pulau dari segala arah. Langit dipenuhi pesawat pengebom. Serangan dimulai sebelum marinir sempat bangun sepenuhnya. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah. Radio komunikasi rusak, pos artileri hancur satu persatu, dan perintah menjadi sulit diteruskan. Mayor De Verus berlari dari satu pos ke pos lain, memberi semangat pada pasukannya yang tersisa. Tahan posisi, teriaknya. Jangan biarkan mereka menginjak pantai. Tapi gelombang pasukan Jepang datang tanpa henti. Mereka mendarat di sisi barat pulau di bawah perlindungan meriam kapal. Marinir menembak sekuat tenaga, namun jumlah mereka terlalu sedikit. Di tengah kekacauan itu, seorang perwira muda bernama Letnan John Kinney, insinyur penerbangan, terus berusaha memperbaiki satu-satunya pesawat tempur yang masih bisa terbang. Ia tahu peluangnya kecil,
tapi tetap mencoba. Dengan bantuan beberapa mekanik sipil, ia berhasil menyalakan mesin pesawat itu dan menembakkannya ke arah kapal Jepang. Meski hanya sebentar, tindakan nekat itu memperlambat pendaratan musuh dan memberi waktu bagi marinir lain untuk bertahan. Namun perlawanan itu akhirnya mencapai batas. Setelah berjam-jam bertempur tanpa henti, amunisi mulai menipis. Banyak marinir terluka, sebagian besar barikade sudah hancur. Pada siang hari, De Verus menerima laporan bahwa komunikasi dengan pos timur telah terputus, tanda bahwa pertahanan mereka telah jebol. Ia sadar tidak ada lagi yang bisa dilakukan tanpa mengorbankan semua orang sia-sia. Dengan berat hati, ia mengirim pesan terakhir melalui radio ke Pearl Harbor. Enemy on island. Issuing dubbed. Musuh sudah di pulau. Nasib kami tidak pasti. Tak lama setelah itu, tembakan berhenti. Pulau Wake jatuh ke tangan Jepang. Sekitar 1.600 tentara Jepang menguasai pulau kecil itu, sementara ratusan marinir dan pekerja sipil ditawan. Meski kalah, dunia memandang pertempuran itu sebagai simbol keberanian luar biasa. Jepang membutuhkan 2 kapal induk dan ribuan prajurit untuk menaklukkan garnison kecil yang bahkan tak mencapai 500 orang. Di Tokyo, para komandan menyebut kemenangan itu kehormatan besar bagi kekaisaran. Tapi di sisi lain, mereka tahu betapa mahalnya harga yang harus dibayar. 2 kapal hancur, ratusan prajurit tewas, dan reputasi tak terkalahkan. Mereka di awal perang sedikit ternoda oleh pulau kecil yang berani melawan hingga akhir. Bagi para tawanan di Wake, perjuangan belum berakhir. Mereka kini hidup di bawah bayang-bayang penjara, tidak tahu apakah hari esok masih milik mereka. Namun semangat yang sama yang membuat mereka bertahan di medan perang masih menyala, api kecil di tengah kegelapan yang tak bisa dipadamkan begitu saja. Setelah bendera Amerika diturunkan di Pulau Wake, suasana berubah total. Di bawah penjagaan ketat Jepang, para marinir yang selamat dan ratusan pekerja sipil mulai merasakan kerasnya hidup sebagai tawanan perang di pulau terpencil itu. Segala sesuatu yang dulu mereka banggakan, meriam, pos pengawas, bahkan lapangan udara, kini digunakan oleh musuh. Namun di balik ketenangan yang dipaksakan itu, masih ada bara kecil perlawanan yang belum padam. Mayor De Verus dan para perwiranya dipisahkan dari pasukan biasa. Mereka dijaga dengan ketat, tapi sesekali masih bisa bertukar pandang, seolah mengatakan tanpa kata, kita mungkin kalah, tapi kita belum menyerah. Bagi Jepang, mempertahankan Wake bukan perkara mudah. Pulau itu jauh dari pangkalan utama mereka, sulit dijangkau suplai, dan selalu menjadi incaran pesawat pengintai Amerika. Karena itu, komandan Jepang di pulau tersebut memperlakukan tawanan sebagai tenaga kerja. Setiap hari mereka dipaksa menggali parit, membangun bunker, atau memperbaiki landasan pesawat yang rusak oleh badai dan gelombang. Meski dalam penderitaan, beberapa tawanan masih berusaha menjaga martabat mereka. Mereka mencuri makanan, menyembunyikan alat, bahkan membuat peta rahasia menggunakan arang dan sobekan kain. Di antara mereka, semangat saling membantu menjadi satu-satunya alasan untuk bertahan. Letnan Kinney, yang dulu dikenal sebagai mekanik pemberani, kini menjadi simbol harapan diam-diam. Ia sering memperbaiki generator atau peralatan Jepang, tetapi diam-diam mengacakkannya dari dalam agar cepat rusak. Tindakan kecil itu mungkin tampak tak berarti, tapi bagi para tawanan lain, itu adalah bentuk perlawanan yang nyata, semacam pesan bahwa mereka masih bisa melawan meski tanpa senjata. Waktu berlalu perlahan. Tahun berganti, dan perang di Pasifik semakin panas. Amerika mulai merebut kembali pulau demi pulau, dari Guadalcanal hingga Saipan. Berita tentang kemenangan sekutu sesekali sampai ke Wake lewat desas-desus dari penjaga Jepang yang mabuk atau koran lusuh yang terbang tertiup angin laut. Setiap kali mereka mendengar kabar itu, hati para tawanan bergetar, harapan tumbuh lagi meski sama. Namun harapan juga membawa bahaya. Jepang tahu bahwa semakin lama perang berjalan, semakin besar kemungkinan sekutu datang untuk merebut kembali Wake. Maka mereka memperkuat pertahanan, menambah senjata anti pesawat, dan memaksa para tawanan bekerja siang malam. Setiap percobaan melarikan diri dibalas dengan kejam. Pada suatu malam,
6 orang pekerja sipil mencoba kabur menggunakan rakit darurat yang mereka rakit dari tong minyak. Namun keesokan paginya, ombak membawa tubuh mereka kembali ke pantai. Para penjaga Jepang tertawa, tapi bagi tawanan lain, pemandangan itu justru menguatkan tekad bahwa kebebasan lebih berharga daripada hidup dalam rantai. Sementara itu, di luar sana, dunia berubah cepat. Tahun 1943, pesawat-pesawat pembom jarak jauh mulai menjelajahi langit Pasifik. Pulau Wake menjadi sasaran serangan udara berulang kali. Jepang menjadikannya pos pengintai utama, tapi setiap kali pesawat Amerika datang, mereka tahu pertahanan mereka makin rapuh. Tawanan-tawanan bersembunyi di bunker, berdoa agar bom sekutu menghantam musuh, bukan mereka. Ironisnya, bagi para marinir yang pernah mempertahankan pulau itu, suara ledakan bom Amerika justru terdengar seperti musik kebebasan, tanda bahwa mereka belum dilupakan. Pada akhir 1943, Jepang memutuskan bahwa mempertahankan Wake tidak lagi efisien. Mereka menarik sebagian besar pasukan, meninggalkan garnison kecil untuk menjaga pulau. Tapi keputusan itu menimbulkan tragedi baru. Komandan Jepang yang paranoid terhadap kemungkinan pemberontakan memutuskan menghapus masalah dengan cara paling brutal. Sekitar 98 tawanan sipil Amerika yang masih hidup diperintahkan menggali parit besar di pantai utara. Mereka tidak diberitahu alasan sebenarnya. Setelah parit selesai, semua tawanan dipaksa berbaris di tepi lubang itu. Ketika malam tiba, di bawah cahaya bulan yang pucat, mereka ditembak satu persatu. Hanya satu orang yang berhasil lolos, seorang pekerja yang kemudian bersembunyi di semak-semak dan hidup dengan air hujan serta kelapa selama berbulan-bulan. Ia menjadi satu-satunya saksi atas salah satu pembantaian paling mengerikan di Pasifik. Berita tentang kekejaman itu baru diketahui setelah perang berakhir. Tapi bagi mereka yang hidup di sana saat itu, teror tersebut menghapus sisa-sisa harapan yang tersisa. Wake berubah menjadi penjara hidup yang sunyi, di mana hanya ombak dan angin yang menjadi saksi penderitaan manusia. Namun sejarah punya cara sendiri untuk menuntut balas. Tahun 1944 dan 1945, gelombang perang benar-benar berbalik. Jepang kehilangan pulau demi pulau, dan armada laut mereka nyaris hancur total. Serangan udara sekutu semakin sering, menghujani Wake dengan bom siang dan malam. Garnison Jepang yang tersisa hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Mereka tahu kapal bantuan tak akan pernah datang lagi. Para marinir Amerika yang dulu bertempur di Wake kini bertugas di berbagai medan, dari Tarawa hingga Iwo Jima. Tapi di hati mereka, nama Wake tetap hidup. Mereka tahu banyak rekan mereka tertinggal di sana, dan mereka bersumpah suatu hari nanti bendera Amerika akan berkibar kembali di tanah itu. Sementara di pulau itu sendiri, sisa-sisa tawanan yang masih hidup terus bertahan dengan segala cara. Mereka membuat jebakan ikan di laguna, menampung air hujan, dan saling berbagi makanan sedikit yang tersisa. Banyak di antara mereka sudah kehilangan harapan untuk diselamatkan, tapi mereka tidak kehilangan kemanusiaan. Setiap malam mereka berkumpul, berdoa, dan berbagi kenangan tentang rumah, keluarga, serta hari-hari sebelum perang. Bagi para prajurit Jepang yang tersisa, keadaan tak kalah menyedihkan. Mereka terisolasi total, tanpa suplai, dan hidup dalam rasa takut akan serangan mendadak. Banyak yang mulai kehilangan semangat tempur, sebagian bahkan lebih memilih mati daripada menyerah. Pulau kecil itu kini benar-benar berubah menjadi neraka bagi siapapun yang tinggal di atasnya. Ketika perang mendekati akhir pada pertengahan 1945, langit di atas Wake sekali lagi dipenuhi pesawat Amerika. Namun kali ini, musim panas 1945 membawa aroma akhir bagi Perang Dunia. Di berbagai front, pasukan Jepang menyerah satu persatu, dan bendera matahari terbit yang dulu berkibar angkuh kini perlahan turun di banyak pulau Pasifik. Namun di tengah samudera yang luas, Pulau Wake tetap diam. Tidak ada parade kemenangan, tidak ada kabar pasti. Hanya keheningan panjang yang menelan suara manusia. Ketika Jepang akhirnya menyerah pada bulan Agustus, perintah untuk mengakhiri perlawanan disiarkan ke seluruh pasukan mereka yang masih tersebar. Tapi di Wake, komunikasi sudah lama terputus.
Pasukan yang tersisa di sana tidak tahu bahwa perang telah berakhir. Mereka masih hidup dalam ketakutan dan kebingungan, sementara persediaan makanan hampir habis dan penyakit mulai menyebar. Beberapa minggu kemudian, sebuah kapal perusak Amerika bernama USS Levy mendekati pulau itu. Di atas Geladat, para pelaut menatap daratan kecil yang dulu menjadi simbol perlawanan luar biasa. Bendera Jepang masih terlihat berkibar lemah di atas benteng beton yang rusak. Saat radio panggilan dikirim, tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan ombak yang menjawab. Akhirnya, sebuah tim pendarat kecil dikirim ke pantai. Mereka berjalan perlahan melewati reruntuhan barak dan sisa meriam berkarat. Bau asin bercampur dengan aroma logam dan debu. Di kejauhan, beberapa prajurit Jepang keluar dari bunker sambil mengibarkan kain putih, tanda menyerah. Komandan mereka, seorang perwira tua bernama Shigematsu Sakebara, menyerahkan pedangnya dengan tangan gemetar. Ia tahu tidak ada lagi jalan keluar. Ketika pasukan Amerika memasuki pulau, mereka menemukan pemandangan yang mengguncang hati. Bangunan hancur, ladang udara tertutup lumut, dan di tepi pantai utara mereka menemukan tanda-tanda parit besar, tempat di mana 98 tawanan sipil pernah dieksekusi. Di sana, di bawah sinar matahari tropis, keheningan terasa menekan. Tidak ada yang berbicara. Semua hanya menunduk, menghormati mereka yang gugur tanpa nisan. Berita tentang penemuan itu segera menyebar. Dunia terkejut, dan pengadilan militer didirikan untuk mengadili Sakebara dan perwira bawahannya. Dalam sidang yang diadakan di Guam, Sakebara mengakui perbuatannya. Ia mengatakan bahwa eksekusi itu dilakukan karena takut tawanan akan memberontak dan membantu pasukan Amerika. Namun pengakuan itu tidak menyelamatkannya. Ia dijatuhi hukuman gantung.